Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atiul Husna, guru Akidah Akhlak di MI Islamiyah Karangsari, sekaligus mahasiswa PPG Dalja Batch 2 tahun 2022 di LPTK UIN Salatiga. Pada kesempatan kali ini, hari Rabu 26 Oktober 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran secara luring di MI Islamiyah Karangsari Karanganyar. Praktik pembelajaran ini saya laksanakan di kelas 2 dengan materi kisah keteladanan Nabi Nuh alaihissalam. Berikut video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik.
Yuk. Hipin Safira Octavia Sengaja. Hadir saja Mbak Imin ya. Ya, karena ini masih sering yang sakit ya, jadi kalian harus jajannya jangan sembarangan ya, harus menjaga kesehatan. Materi kita hari ini adalah apa anak-anak? Ya. Ya anak-anak, sekarang kita pelajari materi kita hari ini adalah apa anak-anak? Kisah keteladanan Nabi Nuh alaihi salam. Apa Mas Galek? Mas Galek? Materinya apa? Nah, kisah keteladanan Nabi Nuh. Nah, kenapa kita harus mempelajari kisah keteladanan Nabi Nuh? Agar apa anak-anak? Agar? Kenapa kok kita itu mempelajari kisah Nabi Nuh? Biar tahu, pinter Mbak Niki. Tepuk tangan untuk Mbak Niki. Nah, agar apa lagi kita mempelajari kisah keteladanan Nabi Nuh? Apa lagi? Biar mengikuti dari kisah keteladanan. Pinter. Siapa tadi yang jawab? Mas? Iya, tepuk tangan. Pinter ya, Mas Rizky ya. Iya. Ah, ternyata Mas Rizky juga semangat ya Mas Rizky ya. Semangat Mas Rizky. Nah, iya. Ya, sekarang kita mulai yang ya, sekarang Ustazah tampilkan gambar. Ini gambar apa anak-anak? Yang tahu jawab tunjuk jari. Kapal Nabi Nuh, pinter. Nah, di sini di kapal Nabi Nuh itu ada apa saja? Apalagi ayo. Ada Nabi Nuh ya? Ya. Terus kapal itu ukurannya kecil apa besar? Ukurannya besar sehingga bisa apa? Pinter, bisa mengangkut banyak orang. Nah, sekarang Ustazah akan bertanya. Biar nah, Ustazah ingin tahu siapa yang sudah kenal Nabi Nuh? Nabi Nuh itu siapa? Nabi. Terus Nabi yang baik ya, Nabi Nuh itu Nabi yang baik. Ada lagi jawaban lain? Ya, Nabi Nuh adalah Nabi yang baik. Kemudian Nabi Nuh ini memiliki sifat
yang mau mengikuti ajaran Nabi Nuh. Orang-orang kaya menentang Nabi Nuh. Bahkan orang-orang kaya tersebut bilang kalau Nabi Nuh itu menyebarkan ajaran hanya untuk orang-orang yang miskin, dan mereka beranggapan karena orang-orang kaya tidak selevel atau setingkat, ya, sehingga orang-orang kaya tidak mau mengikuti ajaran Nabi Nuh yang pengikutnya itu kebanyakan orang-orang miskin. Kemudian Nabi Nuh ditantang umatnya untuk berdasarkan adat, jika benar-benar Nabi Nuh itu adalah utusan Allah. Ditantang, hei Nabi Nuh, coba kamu tunjukkan kalau kamu itu benar-benar diperintahkan oleh Allah dan benar-benar membawa ajaran dari Allah. Coba datangkan bencana kepada kami. Nah, Nabi Nuh ditantang seperti itu. Akhirnya dia metu temenan. Akhirnya Nabi Nuh meminta kepada Allah untuk akhirnya Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat kapal, ya. Kapal itu untuk apa, anak-anak? Untuk mengangkut orang-orang baik, ya. Iya, Nabi Nuh membuat kapal yang sangat besar. Padahal pada waktu itu di wilayah Nabi Nuh tidak ada pantai, tidak ada laut. Tapi kok membuat kapal? Nah itu orang-orang kafir semakin menghina Nabi Nuh kalau Nabi Nuh itu dibilang gila, dibilang tidak waras, ya, karena Nabi Nuh membuat kapal tidak di laut atau tidak di pantai, ya. Jadi Nabi Nuh dibilang gila atau tidak waras. Tetapi Nabi Nuh marah atau tidak? Tidak. Nabi Nuh tetap berjuang untuk membuat kapal. Kemudian Nabi Nuh juga selalu bekerja keras
manusia memiliki usia yang panjang. Nabi Nuh diangkat oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul pada usia 480 tahun. Sepanjang usianya tersebut, Nabi Nuh terus berdakwah. Meskipun Nabi Nuh telah berdakwah dalam jangka waktu yang lama, namun hanya dari kalangan orang-orang miskin yang mau mendengarkan beliau. Hal ini mengakibatkan kaum Nabi Nuh yang merupakan orang terpandang dan kaya berdekatan dengan orang-orang rendahan. Mereka menganggap bahwa derajat mereka lebih tinggi daripada Nabi Nuh dan para pengikutnya. Bagi kaum yang durhaka itu, Nabi Nuh merupakan manusia biasa yang tidak mempunyai kelebihan apapun. Alasan itulah yang mereka gunakan untuk tidak menaati ajaran yang dibawa Nabi Nuh. Para pemimpin kaum yang kafir itu kemudian berkata bahwa mereka akan mengikuti ajaran Nabi Nuh jika pengikutnya yang terdiri dari orang-orang miskin itu diusir terlebih. Ya, dari video yang kita saksikan tadi secara bersama-sama, apa yang terdapat dalam video? Yuk, apa hikmahnya? Nabi Nuh? Nabi Nuh alaihissalam? Kenapa Nabi Nuh alaihissalam mengajak kaumnya untuk mengikuti ajaran Allah? Kemudian apa lagi? Apa lagi? Nabi Nuh seorang yang sabar, pintar, waspada. Nabi Nuh adalah orang yang sabar, ya. Kemudian bekerja keras, ya. Kisah keteladanan Mas Roski, kisah keteladanan Nabi Nuh yang tadi kita saksikan bersama-sama apa saja? Coba. Yang pertama, iya, bahasa Sapi itu tepuk tangan untuk bahasa saling memaafkan akan membuat hati kita menjadi tenang. Kalau kita memiliki sifat yang pendendam, ya, itu hatinya tidak akan tenang. Contoh kesenggolkan sana Siti, ya, marah, tidak mau memaafkan, hatinya tenang apa tidak? Tidak tenang, selalu ada sifat dendam, terus nanti coba kalau ketemu nanti akan aku balas, gitu. Hatinya tidak tenang. Kalau Nabi Nuh tidak. Nabi Nuh meskipun dicaci maki, dihina, diejek, tapi Nabi Nuh tetap memaafkan sehingga hati menjadi tenang. Kemudian hikmah lain lagi apa sobat? Iya, pintar Mas Jojo, tepuk tangan untuk Mas Jojo. Gigi untuk bekerja keras sehingga perahunya jadi atau selesai. Nah, kalau gigi atau bekerja keras, maka semua cita-cita akan tercapai. Nabi Nuh memiliki cita-cita. Untuk apa? Untuk memiliki perahu. Dia harus bekerja keras, tidak bisa sulapan kan? Bem, salah bem. Jadi, bisa atau tidak? Tidak. Harus bekerja keras. Lah kalian ingin pintar, apakah bisa bem? Buku digeletok, bem, salah bem. Nggak buka bem, nggak bisa kan? Nah, kita harus belajar. Kemudian anak-anak kelas 2 ini memiliki cita-cita menjadi apa? Ada yang ingin jadi presiden, ada yang menjadi guru, ada yang ingin menjadi dokter. Lah, semuanya itu akan tercapai jika kalian rajin
belajar dengan rajin dan selalu mengerjakan PR. Jawabannya betul atau salah? Betul. Nomor 3. Pertanyaannya, bagaimana pendapat kalian jika ada teman yang dibully oleh teman lain karena dia berasal dari keluarga tidak mampu? Nomor 3 yang mau maju siapa? Ya, dari Vanessa. Jawabannya apa ya? Tidak boleh dibully karena termasuk alat tercela. Jawabannya betul atau salah? Siapa yang mau maju? Untuk soal nomor 4, siapa yang mau maju? Maju. Betul.